Oleh berkat Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau pada pagi hari ini. Kami sudah selesai memuja dan menyembah Engkau. Tiba waktunya Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan akan isi hati Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami. Hamba-Mu sangat terbatas, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga Roh Kudus melakukan jauh lebih banyak daripada apapun apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami ketika firman Tuhan disampaikan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami boleh konsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Ada sesuatu kami dapat pada pagi hari ini, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti ketika kami datang. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan tolong kami, sehingga boleh mengerti, memahami akan kebenaran ini dengan baik. Dan terlebih daripada itu, berikan kekuatan kemampuan kepada kami, sehingga kami boleh mampu melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang membuka hati kami untuk menyambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak berkat oleh Tuhan. Ya, kita sudah selesai memuji menyembah Tuhan, dan tadi juga Bapak sudah selesai mentabiskan pengurus pemuda dan doa dan harapan kita untuk pemuda tahun ini. Kiranya pemuda di Bukit Sion ada kemajuan, ada kebangkitan. Ya, sehingga ayo pemuda, pengurus pemuda, bahkan anak pemuda, ayo bangkit tahun 2022. Biarlah semakin semangat di dalam Kristus. Bapak berkat oleh Tuhan, ketika pujian terakhir tadi ketika kita nyanyi, sebenarnya ketika kita merenungkan kata-kata itu persis seperti apa saya sampaikan sebenarnya pada pagi hari ini. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu sore, ketika ada hamba Tuhan berbicara kepada kita pada waktu itu, bahwa memang setiap pujian penyembahan yang kita nyanyikan itu bukan sekedar nyanyi, tapi minimal kita merenungkan setiap kata-kata itu sehingga kita bisa mengerti, memahami, begitu. Dan tadi pujian, ending daripada pujian yang tadi dinaikkan itu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Katakan haleluya, amin. Bapak berkat oleh Tuhan, tadi memang sempat ditanya oleh Pak Gembala, ya Bapak, bahwa apakah jemaat khawatir atau takut, begitu ya. Bersyukur sekali karena tadi saya mendengar bahwa Bapak Ibu, oh tidak. Tapi saya berkata secara jujur bahwa memang saya agak sedikit takut, kan gitu ya. Harus jujur dong, ya seperti begitu ya. Makanya saya sempat kontak Bapak berapa kali, kan gitu ya. Dan juga melihat, saya coba chat Bapak, bagaimana Bapak. Dan itu manusiawi Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada ketakutan, luar biasa Bapak Ibu. Tepukan botol Yesus. Bapak kasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya saya mau berbicara. Tema sangat sederhana sekali tentang kekhawatiran. Bapak kasih oleh Tuhan, sebenarnya kekhawatiran adalah rasa takut, cemas, dan gelisah tentang sesuatu hal. Tapi sebenarnya belum tentu itu terjadi sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita khawatir, kita takut, kita cemas. Saya berbicara sama istri saya, bagaimana ya persidangan ini, dan ketika saya mendapat itu Bapak Ibu, saya nonton itu sampai 2:30. Ketika saya dapat itu 2:30 paginya ya Bapak Ibu, saya melihat bagaimana kronologi tentang persidangan itu. Mataku agak sedikit pedis-pedis lah, tapi saya mau mengikuti sampai selesai itu di YouTube itu Bapak Ibu. Dan tentunya bahwa kekhawatiran atau kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan yang saya rasakan sebenarnya tidak terjadi seperti apa yang saya temukan pada saat itu. Kita bersyukur karena tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa diperlakukan Bapak secara istimewa, sepertinya didampingi. Itulah ya, kalau orang dalam Kristus, kita di dalam Kristus, pasti percayalah bahwa kita akan diperlakukan secara istimewa. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu sesuatu yang normal sebenarnya. Jadi kalau kita merasa, oh saya nggak ada khawatir lagi ya, saya mau berkata, pasti bohong lah. Tapi namanya kita masih manusia Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pasti kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu adalah sesuatu normal. Tapi jangan sampai kita izinkan ketakutan, kegelisahan,
ketakutan itu menimpa hidup kita, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan berlebihan. Padahal belum tentu itu terjadi. Saya mengatakan bahwa 95% ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita belum tentu terjadi. Katakan amin. Bapak kasih oleh Tuhan, kekhawatiran ini bisa menimpa siapa saja sebenarnya. Mau hamba Tuhan mau siapa, mau orang kaya, mau siapapun juga. Alkitab sangat jelas bahwa kekhawatiran sebenarnya bisa menimpa siapapun juga. Ketika kita melihat di dalam Galatia 4 ayat ke-11, ini Paulus. Galatia 4 ayat ke-11. Dia bilang begini, ini Paulus katakan. Paulus ini adalah hamba Tuhan. Dengar itu ya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Wajar dia memikirkan bagaimana jemaat yang pada saat itu di Galatia. Ya, karena seorang hamba Tuhan itu berdoa dan melayani jemaat itu, kalau bisa akhirnya jemaatnya itu sampai pada endingnya nanti berjumpa dengan Bapa. Seorang hamba Tuhan bisa khawatir Bapak Ibu. Ketika jemaat-jemaat dilayani itu, kayaknya kaya banget ini, kehidupannya tidak karuan, bagaimana ini? Ya, seorang hamba Tuhan bisa khawatir. Kita melihat juga di dalam ayat 20, ayat 22, ayat 20 ini ayat 20, ayat 22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyat. Orang hidup berlimpah-limpah, sangat mewah. Alkitab katakan, bukan saya katakan loh Bapak Ibu. Tapi di dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, bukan Alkitab katakan di dalam kekurangan yang berlimpah-limpah, tapi di dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Artinya bahwa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu bisa menimpa siapa saja. Tidak peduli itu adalah hamba Tuhan, tidak peduli itu adalah orang kaya, tidak peduli itu siapapun juga, bisa menimpa siapapun juga. Tapi kita jangan pernah izinkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan itu terus bergerut di akhir kehidupan kita. Katakan amin. Pada pagi hari ini saya berbicara tentang jangan khawatir. Katakan sambil kiri kanannya, jangan khawatir loh. Bagi belum dapat jodoh, jangan khawatir loh. Tapi kita bilang berdoa dan bekerja. Kalau doa terus gak berusaha ya agak payah juga. Tapi berdoa kan. Gak usah terlalu bermimpi-mimpi, terlalu mulu-mulu pemuda-pemudi. Ya kan. Tapi berdoa dan berusaha. Saya selalu katakan kepada pemuda-pemudi, ingat 3B itu. Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi terakhir berkaca dong. Ya kan? Itu penting Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Dan kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, pinginnya kita punya calon itu dari Amerika. Aduh, yang gak ada besar buat Tuhan, tapi kita harus realistis sedikit juga. Amin? Ya, gak usah terlalu mulu-mulu lah. Tapi penting kita berdoa, kita berusaha, Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, saya mau berbicara tentang jangan khawatir. Mengapa sehingga kita jangan khawatir? Kita melihat dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Kita membaca akan ayat-ayat ini. Saya membacakan ayat bernomor ganjil dan saya minta kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk membacakan ayat yang bernomor genap. Kita konsentrasi di dalam ayat-ayat ini karena ada sesuatu yang kita akan dapat. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menampakkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu tidak ada apa yang maka tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang keempat bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mengapa sehingga kita jangan khawatir? Yang pertama karena Tuhan melarang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-25 di situ, kata ini diulang 2 kali, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang hendak kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai dan seterusnya. Dan ketika kita melihat juga di dalam ayat yang ke-31 di situ, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ketika kita juga melihat di dalam ayat ke-34 di situ, sebab itu janganlah khawatir. Artinya bahwa Tuhan sendiri melarang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Ini kata ini disampaikan berulang-ulang kali. Artinya bahwa ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan daripada murid-murid pada saat itu, maka di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sesuatu yang dibicarakan berulang-ulang kali karena itu sesuatu yang sangat penting. Amin. Kenapa sehingga Tuhan melarang kita untuk kita hidup di dalam kekhawatiran? Karena Tuhan melarang kita karena kita melakukan itu tidak berguna, itu tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada murid-murid pada saat itu bahwa janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan minum, janganlah khawatir akan pakaianmu, janganlah khawatir akan hari esok. Ya, Tuhan berkata berulang-ulang kali. Ketika kita melihat di dalam nats ini, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, diulang berkali-kali sebanyak 4 kali. Artinya bahwa sesuatu yang sangat penting buat murid-murid pada saat itu, bahkan sesuatu yang sangat penting untuk kita pada saat ini. Katakan amin. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Tuhan melarang kita untuk melakukan itu, berarti itu sesuatu yang tidak berguna. Itu sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Orang tua yang baik ketika disampaikan kepada anaknya, jangan lo ya. Kenapa sih orang tua kata kami itu jangan melakukan itu? Karena orang tua tahu itu sesuatu yang tidak berguna buat dia. Untuk apa anaknya melakukan itu? Ketika orang tua yang baik, ketika anaknya melakukan sesuatu dan orang tua melihat itu bahwa itu sesuatu yang tidak berguna buat dia, pasti akan melarang anaknya. Kamu jangan lakukan itu. Ketika orang tuanya, bapaknya berbicara, mamanya berbicara, jangan lakukan itu. Tapi dia masih melakukan itu, jangan lakukan itu. Dia masih lakukan, jangan lakukan itu. Lalu saya, Bapak Ibu, saya langsung gemas. Itu kepada anak saya. Sudah dilarang-larang, masih lakukan terus. Orang tua gemas. Karena bapaknya tahu bahwa itu tidak berguna buat hidupnya. Bapak kita di surga tahu bahwa kenapa sehingga Tuhan melarang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Karena Tuhan tahu itu tidak berguna buat kehidupan kita. Artinya mengapa kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Karena Tuhan melarang kita untuk hidup karena itu tidak berguna untuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan kasih Tuhan, Kristus ingin agar kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena hidup kita lebih berharga, hidup kita lebih bernilai, hidup kita lebih istimewa daripada burung-burung itu, bahkan lebih daripada segala sesuatu yang kita miliki. Makanya Tuhan katakan, janganlah khawatir akan makanmu, jangan khawatir akan minummu, janganlah khawatir akan pakaianmu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hidupmu itu lebih bernilai, hidupmu itu lebih bermakna, hidupmu itu lebih istimewa. Apa yang kasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita bernilai, kita berharga di mata Tuhan. Kalau burung-burung saja di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi Bapak Ibu dan saya. Tapi jangan jadikan ini alasan sehingga Bapak Ibu angkat kaki tidak mau bekerja. Alkitab sangat jelas katakan, orang yang tidak mau bekerja, dia dulu kasih makan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan katakan, di mana ayatnya? Saya kasih dua ayatnya. Ya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? 3, 2, 1. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu,
Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Malas. Bahasa Kupa bilang pemokon. Malas di atas segala malas. Ya. Dia sudah tahu bahwa dia melakukan hal itu. Dia ingin sesuatu yang hasilnya berbeda, tapi dia mau melakukan hal yang sama. Padahal sebenarnya Tuhan itu kasih dia ide-ide kreatif untuk melakukan sesuatu yang berbeda sebenarnya dalam hidupnya. Bapak dikasih oleh Tuhan. Jangan jadikan ayat ini lalu menafsirkannya, oh nggak apa-apa, saya santai-santai saja. Burung saja dipelihara, apalagi hidupku. Saya lebih bernilai, lebih berharga. Untuk apa saya kerja? Karena kitab sangat jelas. Orang yang pemalas, malas bekerja, tidak perlu makan. Apapun dipunyai oleh tangan kita, kita harus mengerjakan itu dengan sekuat tenaga. Amin. Di mana ayatnya? Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Artinya mau di dalam pelayanan, Tuhan percayakan pelayanan kepadamu, kerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam hal apapun juga harus dikerjakan itu dengan semaksimal mungkin. Saya selalu berkata kepada Bapak Jaya Sehati, bahkan sudah beberapa orang saya katakan anak-anak muda, ketika you dikasih kesempatan untuk pelayanan, anggap aja ini adalah hari terakhir Anda pelayanan, sehingga kita akan semaksimal mungkin. Anggap bahwa ini adalah hari saya, hari terakhir saya hidup, sehingga di dalam segala hal engkau pakai semaksimal mungkin. Bukan semaksimal mungkin itu hidup dalam dosa, tapi semaksimal mungkin itu hidup dalam kekudusan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semaksimal mungkin untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Saya berkata berulang-ulang kali itu. Bahwa ketika engkau dikasih kesempatan hari ini untuk pelayanan, anggap itu adalah hari terakhir. Ketika kamu mengerti akan hal itu, engkau akan memaksimalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sangat senang sekali sampai berkeringat. Apa namanya? Pelayanan altarnya luar biasa. Tepuk tangan. Kita berkeringat tidak sampai berdarah-darah bagi kita oleh Tuhan, tapi Tuhan berdarah-darah untuk Bapak Ibu dan saya. Oleh karena dalam hal apapun juga kita harus melakukan itu dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita lebih berharga, kita lebih bernilai, kita lebih istimewa. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir akan hari esok, karena engkau lebih istimewa, engkau lebih berharga, engkau lebih bernilai. Aku menyertai dan memberkati hidupmu. Katakan amin. Amin. Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31 bilang begini. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Orang sampai kiri kanan, engkau lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau istimewa di mata Tuhan. Haleluya. Iya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang yang khawatir itu memiliki pemikiran ganda. Satu sisi dia percaya pada Tuhan, tapi satu sisi dia juga hidup dalam ketakutan. Jadi pikirnya tidak fokus. Bapak Ibu sudah melakukan segala sesuatu yang semaksimal mungkin, tapi masih kekurangan terus. Apakah Bapak Ibu khawatir untuk menyelesaikan masalah, atau Bapak Ibu memilih untuk berserah kepada Tuhan? Memilih untuk berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Karena kekhawatiran itu tidak akan menolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang khawatir itu memiliki pikiran ganda, menyanyi kepada Tuhan, aku berserah, aku percaya kepada Engkau, aku bergantung kepada Engkau, aku berharap kepada Engkau, bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tapi sedang pikirannya selalu terbagi, dia mikir, tapi saya pulang dari ini, saya makan apa ya?
Gak usah mikir makannya dulu. Fokus pikiran berpusat kepada Tuhan, penguasa Tuhan hidup kita. Maka kita akan berjalan mujizat demi mujizat, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Ayub yang ketiga ayat 25 dan ayat sampai ayat 26 bilang begini. Ayub 3. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Begini, karena yang kutakutkan itulah menimpa aku, dan kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Oleh karena itu Tuhan melarang kita khawatir. Karena orang khawatir itu tidak bisa tidur. Asal lambungnya bisa naik, pikirannya bisa kacau, darah tinggi bisa naik. Tapi Bapak Ibu jangan mikir hanya menghakimi orang yang darah tinggi juga. Kok masih kamu khawatir ya? Nggak juga bisa begitu. Ya. Tapi artinya bahwa itu kekhawatiran itu tidak, Tuhan melarang kita untuk kita hidup dalam kekhawatiran, karena itu sesuatu yang tidak penting banget sebenarnya. Karena itu hanya tambah masalah dalam kehidupan kita. Alkitab sudah sangat jelas kata apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau tidak ada ketenangan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa tidur dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, belajar menjadi pendengar yang baik. Ketika Tuhan kata bahwa janganlah lakukan itu, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Berarti kita tidak perlu melakukan itu karena itu sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sendiri melarang itu tapi kita masih melakukan, bagaimana hamba Tuhan menyampaikan kepada kita? Kalau bukan itu, kalau Tuhan sendiri kita serobot-serobot aja, kita tabrak-tabrak aja kan firman-Nya, semau-maunya dewa, kan kacau hidup kita. Tapi kita mengerti, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang ini jangan, kita tidak boleh. Kalau Tuhan bilang ini lakukan, kita lakukan. Katakan amin. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Alkitab ayat 27 bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Jawabannya apa? Tidak ada. Artinya bahwa kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa hentikan itu, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Bahwa kekhawatiran itu memang manusiawi, tapi jangan sampai kau terus menerus hidup dalam kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu Bapak Ibu oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 6 bilang begini. Filipi 4 ayat 6 bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan lagi dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir. Kiranya kamu khawatir tentang apapun, garis bawahi, tentang apapun juga. Jangan. Di dalam hal apapun juga. Jangan. Yang berkata jangan adalah Tuhan. Katakan amin. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu dan saya. Roma 8 ayat 8 bilang gini. Roma 8 ayat 8 bilang gini. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama, mengapa kita jangan khawatir? Karena Tuhan sendiri melarang kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Katakan amin. Serahkan akan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan berperkara. Bapak kasih oleh Tuhan yang kedua, mengapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran? Karena hidup dalam kekhawatiran ciri daripada orang yang tidak percaya dan mengenal Tuhan. Kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-30 sampai 32. Matius 6 ayat 30 sampai 32 begini. Jadi jika demikian Allah mendatangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi menandai kamu, hai orang percaya? Ya, hai orang yang kurang percaya. Garis bawah itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah akan kami makan,
Apakah akan kami minum? Apakah akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Semua itu akan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal apa? Allah. Mengapa Tuhan melarang kita untuk tidak hidup terus-menerus dalam kekhawatiran? Karena yang kedua, yang pertama, karena Tuhan melarang kita karena itu sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Dan yang kedua, bahwa kekhawatiran itu tanda daripada orang yang tidak percaya, tidak beriman, bahkan tidak mengenal Allah dengan benar. Amin. Bapak dikasih oleh Tuhan. Ketika kita terus menerus hidup dalam kekhawatiran, berarti kita tidak mempercayai bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Amin. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Ketika kita melihat, ya, berapa waktu lalu ketika doa pagi saya sama istriku kami renungkan di dalam Keluaran 16. Dan ketika kita melihat situ bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika dikeluarkan dia dari perbudakan untuk kita ke tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak tahu mengucap syukur. Banyak hal yang mereka komplain bersama kepada Tuhan. Tetapi dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat di situ sesuatu sangat menarik, nanti Bapak Ibu akan bacakan itu di Keluaran 16. Tapi menjadi pertanyaan saya, perjalanan mereka selama 40 tahun, tapi Tuhan tidak langsung kasih plan, kasih mereka mana selama 40 tahun itu. Tapi Alkitab katakan bahwa tiap pagi Tuhan memberikan mereka mana, cukup untuk hari itu. Ini kira saya sendiri Bapak Ibu, Tuhan lakukan itu supaya tiap hari mereka hidup bergantung, berserah, berharap penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih untuk 40 tahun, ya sudah, aman sentosa perjalanan, selalu ada bekal. Tapi Tuhan kasih cukup hari itu. Dan Alkitab sangat jelas katakan, ada yang kumpul lebih banyak, ada yang juga kumpul lebih sedikit. Tapi kumpul lebih banyak juga tidak berkelebihan, yang kumpul lebih sedikit pun juga tidak kekurangan. Tapi cukup. Allah kita Allah luar biasa. Allah yang memperhatikan dengan caranya ajaib dan heran. Allah mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa mereka harus berserah, mereka tidak perlu bersungut-sungut, dan mereka harus berserah, bergantung dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah memelihara hidup mereka. Katakan amin. Tuhan tidak menyediakan untuk 40 tahun, tapi tiap pagi Tuhan memberi berkat. Tiap pagi Bapak Ibu. Makanya harus bangun pagi-pagi doa toh. Ingin diberkati oleh Tuhan, bangunnya jam 10, berkatnya sudah hilang. Tapi jemaat Bukit Sion, hilang muka-muka yang pasti bangun pagi-pagi berdoa, menyembah Tuhan. Katakan amin. Kalau tidak lakukan itu tobatlah. Harus ngaku dari kita harus selesaikan hari ini. Amin. Harus menyembah Tuhan, ya, karena berkat datang itu pagi-pagi untuk berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Ya, artinya bahwa Tuhan memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Allah yang sama yang kita sebab pada pagi hari ini, Allah yang hidup, yang menyertai dan memelihara hidup kita, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oleh karena itu jangan perlu khawatir Bapak Ibu, karena itu kekhawatiran itu adalah tanda daripada orang yang tidak beriman, maka tidak mengenal Tuhan yang benar. Kita mengenal percaya kepada Tuhan, kita adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Walaupun pada saat ini kita dilanda, bangsa Indonesia dilanda lagi oleh Omikron, tapi kita harus tahu bahwa kita punya Allah awal dan akhir, menyertai kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oleh karena itu jangan hidup terus dalam ketakutan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Alkitab katakan, Paulus katakan, Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Katakan amin. Belajar mengenal Tuhan dengan benar, belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna adanya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 5 bilang begini. Mazmur 37 ayat 5 dia bilang begini. Mazmur 37 ayat ke-5 bilang begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia
dan iya aku berarti. Serahkanlah hidup Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, maka ia akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Hari kita jelas belajar mengenal Allah yang benar. Ada kita katakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Aku tahu. Kita katakan aku tahu bahwa kamu melakukan semua itu, tapi hidupmu lebih bernilai, hidupmu lebih berharga, hidupmu lebih istimewa. Aku memelihara engkau. Oleh karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Aku memelihara engkau. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Mengapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran yang pertama? Karena Tuhanlah melarang kita untuk hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan? Karena orang yang hidup dalam kekhawatiran ketakutan berlebihan terus menerus. Itu dari salah satu ciri para orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, bahkan tidak percaya pada Tuhan. Serahkan saja hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini. Yang kedua, yang ketiga, mengapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran? Yang ketiga, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, bahkan tambah masalah. Ketika kita melihat ayat yang ke-27, saya baca sekali lagi. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menampakkan si hasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 34 begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu hanya menambah masalah, tidak memberikan solusi buat Bapak Ibu dan saya. Tambah masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Kekhawatiran itu pemrosesan energi. Kita harus memikirkan itu terus. Tapi Tuhan minta kepada kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan mampu untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi kekhawatiran itu tidak akan dapat menyelesaikan Bapak Ibu dan saya. Tapi hanya berserah diri kepada Tuhan yang dapat memberikan solusi kepada Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini. Katakan amin. Jadi yang pertama, mengapa kita jangan khawatir? Karena yang pertama, karena Tuhan melarang kita untuk hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Dan kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir hidup dalam kekhawatiran? Yang kedua, karena kekhawatiran, kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan dan berlebihan, itu tanda pada kita tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kitalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, jangan terus menerus hidup dalam kekhawatiran itu. Yang ketiga, mengapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran? Karena yang ketiga adalah kekhawatiran itu tidak akan memberikan solusi, hanya tambah masalah. Kekhawatiran itu tidak berguna. Karena apa yang kita khawatir belum tentu itu terjadi dalam kehidupan kita. Pikirkan dulu masalah hari ini, jangan pikir besok, jangan pikir tahun depan, jangan pikir 5 tahun yang akan datang. Pikirkan dulu hari ini. Alkitab katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Pikirkan nanti, pikirkan besok. Itu urusan lain. Makanya Alkitab bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya apa? Pikirkan dulu masalah hari ini. Kita mau pada masalah hari ini. Masalah hari ini belum selesai. Kita mikirnya 5 tahun yang akan datang. Tambah stres lah kita. Pikir hari ini. Karena apa yang kita khawatirkan besok itu belum tentu terjadi. Katakan amin. Pikirkan dulu hari ini. Kita mulai pikir, waduh, bagaimana di bulan depannya? Bagaimana cicilan ke bulan depannya? Bagaimana cicilan ke 2 bulan depannya? Dia pikir hari ini, Bapak Ibu oleh Tuhan. Kok mikirnya bulan depan? Kalau hari ini Tuhan menolong kita,
Jam ini Tuhan menolong kita, minggu ini Tuhan menolong kita, bulan ini Tuhan menolong kita. Maka percayalah bahwa bulan-bulan yang akan datang Tuhan yang sama yang akan menolong kita dengan caranya aja dari hari kami. Pikir dulu hari ini. Jangan kita buang-buang energi itu untuk mikir yang besok. Ya bukan berarti kita nggak punya planning ya. Terus punya planning, harus punya perencanaan. Tapi jangan habiskan energi kita, harus mikir terus. Pikir dulu hari ini. Pikir dulu hari ini. Masalah hari ini. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak akan memberikan solusi. Hanya tambah masalah. Efesus 3 ayat 20 kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Kita baca bersama-sama Bapak ya. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dia, bagi siapa? Bagi Yesus. Yesus melakukan jauh lebih banyak daripada apa kita doakan dan kita pikirkan jam ini. Saya tidak ngomong hari ini, tapi apa yang kita pikirkan jam ini. Tuhan kita melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita gumulkan, dan dari apa yang kita pikirkan. Dia melakukan jauh lebih banyak. Bapak Ibu oleh Tuhan, mengapa kita jangan hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama, karena Tuhan melarang kita hidup dalam kekhawatiran, karena itu sesuatu yang tidak berguna. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena yang kedua adalah orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak terus menerus hidup dalam kekhawatiran? Yang ketiga, karena kekhawatiran itu tidak akan memberikan solusi kepada kita. Tapi yang bisa memberikan solusi kepada kita hanya Yesus. Kita berserah diri kepada Tuhan karena Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Lalu berikutnya, apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita supaya kekhawatiran tidak terus menerus mengerokok akan hidup kita. Kita bisa bebas daripada hal-hal itu yang terus mengikat kita. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah kebenaran. Kita melihat ayat yang 33 bilang begini. Ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu tipsnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bebas, yang tidak terus menggeroti hidup kita, itu yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka yang lain itu akan. Jangan cari tambahannya dulu, tapi cari sumber berkat, maka berkatnya kita akan dapat. Jangan cari kesemuanya dulu, jangan cari mujizatnya dulu, cari sumbernya. Kita mendapat sumbernya, maka yang akan ditambahkan. Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Kalau 2000 tahun lalu Dia sudah berkorban untuk Bapak Ibu dan saya, apalagi hanya yang lain-lain, maka nilai yang lain-lain Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Yang penting yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berarti kita harus jadikan Tuhan sebagai penguasa, raja, penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka kita berbicara tentang Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Kita harus prioritas yang mana dulu? Ini berbicara tentang prioritas. Prioritas. Nah, kita sangat jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa? Makan, minum, pakaian, semuanya itu ditambahkan kepada Oke. Dan ketiga, sungguh Tuhan keluarga kerja.
jangan dibolak-balik. Tangkap ini baik-baik, Bapak yang kasih oleh Tuhan. Tangkap ini baik-baik. Sangat jelas sekali. Jangan dibolak-balik. Mesbah, kemah, sumur. Mesbah, kemah, sumur. Tuhan, keluarga, kerja. Kerja. Kemah, air di mata leher. Baru mesbah. Tuhan. Itu sudah ngos-ngosan. Lalu Tuhan bilang begini. Kerja. Jangan dibolak-balik. Bapak Ibu mau diberkati Bapak Ibu. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Bapak boleh senyum-senyum dah. Ya. Boleh kiri kanan tidak apa-apa lah. Tapi ini tipsnya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Mesbah, kemah, sumur. Apa? 3, 2, 1. Mesbah, kemah, sumur. Jangan dibolak. Jangan sumur. Setelah itu gak ada waktu buat keluarga juga. Aduh, sahabat teringat keluarga gue. Kemah. Oh, semua air tahu. Buat kemah saya. Mesbah saya. Jangan bolak-balik. Bapak Ibu. Ini tips Bapak Ibu. Ketika kita punya prioritas yang tepat Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu. Bukan saya ajarkan tentang teologi kemakmuran, tapi pastikan Bapak Ibu di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Katakan amin. Mesbah, kemah dan sumur. Tuhan, keluarga, kerja. Tuhan, keluarga, kerja. Mesbah, kita perkuatkan mesbah kita. Cari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Ada kitab sangat jelas. Pada mulanya apa? Tuhan. Pada mulanya firman. Bukan pada mulanya obat. Kalau kita sakit toh, pikiran Bapak yang pertama apa? Bisa cari obat apa nih? Yang pertama doa dulu. Berdoa dan bekerja. Berdoa, lalu cari obat. Ya pada mulanya firman, pada mulanya Tuhan dulu. Kalau bangun pagi-pagi Bapak Ibu apa? Pada mulanya HP. Bangun pagi-pagi cari HP ku di mana ya? Ada cat masuk nggak ya? Tapi sini nggak ada. Jemaat buku saya pastikan nggak ada. Tapi kalau ada kita, Bapak Ibu dan saya harus bertobat. Bukan hanya Bapak Ibu saya. Tidak gosok-gosok mata. HP ku taruh di situ kemana ya? Ya, HP kemana ya? Pasti ambil ya. Dia belum bapak sudah tekar. Hanya gara-gara HP. Pada mulanya bukan HP. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Mesbah. Katakan amin. Mesbah. Kemah. Sumur. Tips. Yang pertama, saat lalu kerjaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu saya. Yang kedua, selalu dekat dengan Tuhan. Masih kita tenang. Persoalan boleh terjadi, kesukaran boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi. Tapi ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita masih bisa tersenyum dengan temannya. Jangan cemburu terus. Ada uang, lebar-lebar tertawa. Ya, kalau nggak ada uang, mukanya Pak cemburu. Ya, istri dan Pak kopi Pak. Baru maksud baik kan? Ditanya kan, mau buat kopi Pak? Marah-marah. Gitu. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Yang kedua, ini tips mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Semakin dekat. Kalau kita berbicara tentang dekat, berarti kita berbicara tentang relasi, hubungan. Itu membuat kita semakin mengenal. Ketika kita semakin membangun relasi kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin mengenal Dia. Itu membuat kita semakin kuat untuk tetap teguh berdiri. Kesulitan boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, tapi akan membuat kita semakin kuat dan kita tetap teguh berdiri karena kita percaya kita mempunyai Allah yang dasar yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang terakhir, ini tips pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ini Abraham, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dengan janji Tuhan ya, ya, bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Amin. Tips yang pertama, cari kerjaan Allah kebenarannya. Itu yang terutama. Itu yang prioritas. Maka yang lain ditambahkan. Yang kedua, semakin dekat, membangun relasi, hubungan kepada Tuhan. Itu akan membuat kita tenang, merasa nyaman. Dan yang ketiga, pegang janji Tuhan. Filipi 4 ayat 19 bilang begini. Filipi 4 ayat 19 bilang begini. Kita baca Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita baca satu ayat lagi. Yesaya 41 ayat yang ke-10 bilang begini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita baca ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya undang pelayan altar untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita supaya kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena yang pertama, Tuhan melarang kita untuk hidup dalam kekhawatiran, karena itu sesuatu yang tidak berguna. Dan yang kedua, mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena yang kedua, kekhawatiran tidak pada orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena ketiga, kekhawatiran itu tidak akan memberikan solusi, hanya menambah masalah. Pikirkan dulu masalah hari ini, esok punya kesusahan sendiri. Katakan amin. Dan tipsnya buat kita supaya kita tidak terus menerus kita hidup dalam kekhawatiran, tapi kita bisa bebas daripada kekhawatiran. Yang pertama, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Jadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat berkuasa penuh atas hidup kita. Tentang cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Prioritaskan yang utama adalah Tuhan. Mesbah, kemah, dan surga. Jangan dibolak-balik. Dan kedua, mendekatkan diri kita membangun relasi sehingga kita semakin mengenal Dia dan benar. Artinya itu akan membuat kita tetap kuat berdiri dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dan yang terakhir, pegang janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Kalau hari ini Tuhan menolong kita, kemarin Tuhan menolong kita, maka hari esok Tuhan pasti akan menolong kita. Katakan amin. Kita naik ke satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, tapi hatiku tetap percaya kepada Engkau.